Shalom. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Pada saat saya merenungkan perikop ini, saudara, maka timbul 3 pertanyaan yang muncul dalam hati saya. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan kepada saudara jawaban yang saya temukan ketika saya merenungkan 3 pertanyaan tadi. Langsung saja saudara ya. 3 pertanyaan itu adalah pertama, apa yang dimaksud dengan jangan mau menjadi guru? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud mengenakan kekang pada mulut kuda? Dan yang ketiga, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Oke, lebih jelasnya kita mulai dari yang pertama, saudara. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang pertama, itu dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara, apa yang dimaksud menjadi guru di sini? Waktu saya baca tafsiran di Alkitab Sabda, itu tertulis demikian. Yang termasuk guru di sini adalah gembala, pemimpin gereja, misionaris, pengkhotbah, atau siapa saja yang memberikan pengarahan kepada jemaat. Seorang guru harus mengerti bahwa tidak ada orang yang mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada mereka yang mengajarkan firman Allah. Di dalam penghakiman yang akan datang, para guru Kristen akan dihakimi dengan lebih ketat daripada orang percaya yang lain. Jadi saudara, waktu saya membaca ayat ini, pertama, ini kan ya menegur saya sendiri, saudara. Ya. Lalu kemudian para pengkhotbah di tempat ini. Lalu kemudian juga gembala. Berapa banyak saudara sebagai gembala Komsel di tempat ini? Oh ya, banyak ini ya. Pak, berarti kita tidak boleh jadi guru nih. Maksudnya apa dengan ayat ini, saudara? Padahal firman Tuhan mengatakan kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diminta untuk mengajar. Ya, mereka menjadikan semua bangsa murid. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan katakan pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya ayat ini, saudara? Nah, ketika saya baca tafsiran selanjutnya, dikatakan demikian. Perkataan ini tidak melarang kita untuk melakukan apa yang kita bisa untuk membimbing dan mengajar orang lain dalam kewajiban mereka. Atau untuk menegur mereka atas apa yang salah dengan cara-cara Kristiani. Tetapi janganlah bersikap menggurui seperti pihak yang berkuasa dan hakim. Tetapi berbicaralah dengan rendah hati dan dengan semangat untuk belajar. Janganlah mencela satu sama lain seolah-olah semua orang harus mengikuti patokanmu. Hal ini dipertegas dengan 2 alasan. Yang pertama, orang yang ingin mencari-cari kesalahan orang lain dan angkuh dalam mencela mereka, hendaklah sadar bahwa Allah akan berlaku sama kerasnya
dalam memperhitungkan kesalahan yang mereka katakan dan lakukan. Lalu yang kedua, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Kalau kita baca ayat selanjutnya, di Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudara, ayat yang pertama ini nanti jangan dijadikan dasar. Kalau seandainya ada di antara saudara dipercaya ya oleh pemimpin saudara, gembala komsel saudara untuk menjadi gembala. Lalu saudara berkata, Yakobus 3 ayat yang pertama ya. Dikatakan oleh Pak Cucu tidak boleh menjadi guru ya. Tidak boleh menjadi gembala. Ya, bukan begitu maksudnya saudara ya. Jadi begini, kalau saudara saat ini dipercaya sebagai gembala oleh Tuhan, karena Tuhan mau melibatkan saudara di dalam pekerjaannya, Tuhan mau mengajar orang lain melalui kehidupan kita, mengucap syukurlah. Karena apa? Karena itu kasih karunia dan anugerah. Tapi ketika kita membimbing orang lain, mengajar orang lain, janganlah kita mengajar dengan pemikiran kita. Tapi biarlah Kristus yang tinggal di dalam hidup kita itu yang mengajar mereka. Kan ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman itu tinggal di dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam firman itu kan. Jadi jangan kita menjadi gembala, menjadi guru dengan motivasi supaya bisa dihormati. Ya. Dengan motivasi untuk menjadi tuan dalam tanda kutip, dalam tafsiran yang lain dikatakan demikian, kondisi pada waktu itu. Supaya apa? Supaya bisa mencela orang lain. Supaya bisa menghakimi orang lain. Nah, itu mesti hati-hati saudara. Karena apa? Karena nantinya ukuran yang dipakai untuk menghakimi kita jauh lebih ketat. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi guru mengajar dengan kemampuan kita. Karena kita ini manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Tapi izinkanlah Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita itu yang mengajar orang lain. Tuhan Yesus kan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan, saudara. Ya, jadi yang dimaksud adalah seperti itu. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, lalu kemudian Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita membiarkan ya Roh Kudus menuntun ya Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengajar orang lain, maka apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi kalau saat ini kita dipercaya sebagai seorang gembala, maka seorang guru, maka baiklah kita menggembalakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita memberi makan domba-domba yang dipercayakan itu dengan makanan yang benar, makanan yang sehat. Sehingga tubuh dan jiwa dari mereka juga dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi jangan kita mengajar menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Poin yang pertama, saudara. Sekarang saya masuk poin yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan mengenakan kekang pada mulut kuda? Saya pernah mendengar mulutmu harimaumu, kan begitu ya.
Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang poin ini, saudara, ya, kita tahu bahwa tema kita di bulan ini untuk Rock Ministry itu adalah Confidence in Influence. Kalau saudara rajin membaca renungan Kingsword, maka saudara akan menemukan kutipan ini yang menjelaskan tentang Confidence in Influence ini, saudara. Dikatakan demikian, bahwa pemahaman yang betul akan makna confidence in influence itu tidak membuat kita sembarangan bertindak, sembarangan berucap. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, ayat tema kita bulan ini tentang confidence in influence dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, sebetulnya perkara ini berkaitan dengan kekurangan dan kelimpahan. Lalu kemudian kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Paulus ini kekuatan tentang apa? Kalau kita lihat, saudara, di ayat yang ke-11 dalam kitab Filipi 4 itu dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus diberikan kekuatan pada Tuhan untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang yang bisa merasa cukup dalam segala keadaan, maka perkataannya itu tidak akan keluar perkataan sungut-sungut. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang penuh dengan rasa syukur. Pada waktu dia mengalami kekurangan, mengalami penderitaan, dia akan berhati-hati dengan perkataannya. Perkataannya akan penuh dengan ucapan syukur. Nah, saya kembali ke kitab Yakobus, saudara. Di ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, saudara, kuda dikenakan kekang di mulutnya, dikatakan kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga kemudi, kecil, tetapi bisa mengarahkan kapal yang besar. Itulah sebabnya kita mesti berhati-hati dengan lidah kita. Mulut kita, saudara. Nah, kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, maka firman Tuhan mengatakan seluruh tubuh kita itu juga akan bisa dikendalikan. Nah, oleh sebab itu ada satu tips, saudara, bagaimana kita bisa mengenakan kekang pada mulut kita. Artinya ada hal-hal yang harus kita
lakukan sebelum kita itu berbicara. Ya, kita pernah mendengar satu tips ya tentang things before you talk. Berpikirlah sebelum kita berbicara. Karena apa yang kita katakan itu menentukan seluruh kehidupan kita. Nah, akronim daripada think itu adalah true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Jadi, apakah pada waktu kita berbicara, yang pertama, yang kita akan bicarakan itu adalah hal yang benar. Satu kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita kembali ke kitab Yakobus, dikatakan Yakobus pasal pertama ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hari-hari ini, minggu-minggu ini kan kita belajar dari kitab Yakobus. Kalau saudara perhatikan, setiap pasal di kitab Yakobus itu ada pembicaraan tentang lidah, saudara. Ya, nah di Yakobus pasal pertama itu sudah dibahas ya di minggu pertama. Lalu kemudian minggu kedua, pasal yang kedua. Minggu ketiga ini khusus. Kalau perikopnya diberi judul dosa karena lidah. Nah, pertama yang harus kita pikirkan sebelum kita bicara itu adalah benar atau tidak. Ya, Amsal 6 ayat 16-18 dikatakan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, seringkali kan kita ini cepat sekali ya, saudara. Mendengar, tidak kita cek dulu itu benar atau tidak, langsung kita forward teruskan ya ke orang lain. Jadi sekarang bukan hanya hati-hati terhadap lidah, jempol pun juga kita mesti hati-hati ya, karena seringkali kita forward begitu aja. Nah, tapi saudara, kalau memang itu satu kebenaran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, tanda seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah itu harus punya keberanian untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Nah, jadi sebelum kita berbicara, baiklah kita lihat apa yang tidak kita sampaikan itu merupakan satu kebenaran atau tidak. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang tidak kita sampaikan itu helpful, inspiring atau enggak? Membantu atau tidak? Dalam Amsal 15 ayat yang kedua dikatakan demikian. Lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan orang banyak. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi pertama tadi sebelum kita bicara, kita mesti pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran. Lalu yang kedua, sebelum kita bicara, kita mesti lihat dulu apakah yang kita mau sampaikan membantu, memberikan inspiring atau tidak. Kita tahu bahwa moto Rock Ministry itu kan adalah we help you to fulfill your destiny. Ya, kita membantu menggenapi destiny daripada orang-orang yang kita percayakan. Saya percaya saudara tentunya di tempat ini yang komitmen ya, bergabung di Komsel, paham tentang program 3K. Berapa banyak saudara yang tahu tentang 3K? Berapa banyak saudara yang tidak tahu program 3K? Kesehatan, keluarga, dan juga tentang keuangan ya. Kan itu ada survei periodik kan yang dilakukan.
Lalu kemudian Pak Gembala tambahkan ada kerohanian dan juga ada karunia. Nah, kalau seandainya istilahnya program itu dijalankan, kan fungsi daripada gembala itu mengetahui kondisi daripada domba-dombanya, kan begitu kan? Kalau misalkan ternyata dari hasilnya itu kesehatannya merah, kan gitu kan? Contoh aja yang merah. Dalam arti merah ini artinya kan tidak bagus ya. Lalu kemudian selanjutnya mestinya ya akan lebih bagus, gembala ini akan membantu supaya anggota komselnya itu ke depannya bisa lebih sehat kan, lebih baik ya, lebih bagus lagi kan gitu kan. Nah, kalau saudara ikut kelas pakat itu kan ada satu tools yang digunakan yaitu objective key and result. Kan gitu ya. Misalkan kesehatannya ini dari survei itu merah ya. Lalu kemudian diarahkan oleh gembalanya, harusnya begitu kan? Supaya bisa ke depannya lebih sehat, ya lebih bugar ya. Lalu kemudian juga dikasih key and result ya kan? Oh ya, berat badannya mestinya harus turun ya, berapa kilo, lingkar pinggangnya misalkan harus lebih kecil. Lalu kemudian juga ada inisiatifnya ya, yang dituntun kan gitu kan? Inisiatifnya apa? Ya, misalkan olahraga ya. Lalu kemudian makan makanan yang sehat, kan seperti itu ya. Nah, lalu kemudian juga bisa inisiatifnya salah satunya adalah memperkatakan firman. Memperkatakan firman ya. Karena apa? Karena coba slide saya selanjutnya bisa ditampilkan. Ini kan begitu ya, dari objektif key and result itu. Ya. Lalu kemudian lanjut slide berikutnya. Ya, lanjut. Ya, memperkatakan firman. Karena dari perkataan-perkataan yang positif itu bisa menentukan kondisi tubuh kita. Ya, menurut penelitian kan dikatakan dari Prof. Masaru Emoto itu tentang air ya. Bagaimana ketika air itu diperdengarkan ya, perkataan-perkataan yang positif itu hasilnya itu berbeda, ya bentuknya itu bisa warnanya itu bisa kelihatan berbeda dibandingkan dengan air yang sering ya diperkatakan perkataan-perkataan yang negatif kan begitu kan. Jadi katakan penelitian Prof. Masaru Emoto ini ya mengenai the true power of water ya menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa dan musik itu memiliki efek langsung ya pada pembentukan kristal air ya. 70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, itulah sebabnya lidah kita itu menentukan kesehatan ya tubuh dan jiwa kita. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa ya supaya kita ini memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan itu siang dan malam. Itu ada tujuannya, saudara. Ya, itu ada tujuannya. Nah, itulah sebabnya hendaklah setiap apa yang kita hendak perkatakan, kita mesti pikirkan dulu. Apakah itu merupakan satu kebenaran, apakah itu membantu dan memberikan inspiring. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu akan menentukan kondisi kita, saudara. Ya, saya masuk ke poin berikutnya, ya. Necessary and kind. Kalau kita lihat, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. 1 Timotius 5 ayat 13. Selain itu dengan keluar masuk rumah orang mereka hidup bermalas-malasan. Bahkan bukan hanya bermalas-malasan, melainkan juga menjelek-jelekkan dan mencampuri urusan orang lain. Serta membicarakan hal-hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Nah, saudara, kita mesti introspeksi di sini, mesti lihat ya. Jadi kalau kita lihat 1 Timotius 5 ayat 13 ini khususnya ditujukan untuk para wanita.
Ya, wanita ini kan seringkali pulsanya lebih banyak kan begitu saudara ya. Bukan berarti pria enggak ya. Ada juga pria yang ya seringkali terlalu banyak bicara ya. Nah, dikatakan kalau orang yang bermalas-malasan, enggak ada kerjaan, maka kalau kumpul kerjaannya bicarakan orang lain. Nah, ini sebetulnya merupakan satu hal yang ya mesti kita ini saudara, mesti kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Baiklah kita menggunakan bibir kita ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi itu maksud yang saya mau sampaikan untuk poin yang kedua. Nah, saya langsung masuk ke poin yang ketiga sekarang. Yaitu mengenai adakah sumber itu memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Kita lihat di ayat yang ke-9. Kita kembali ke Yakobus pasal 3 tadi saudara ya. Ayat yang 9 dikatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini tadi sempat disampaikan ya waktu Kingdom Catechism tadi ya. Nah, kalau kita lihat di pasal 5 dari Yakobus ayat yang ke-9 dikatakan demikian saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Itulah sebabnya kenapa kita harus benar-benar berpikir dulu sebelum kita bicara. Sebab apa yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ini harus kita betul-betul pahami saudara. Waktu saya merenungkan firman ini, saya bukan orang yang sempurna juga saudara ya. Kadang-kadang ya istilahnya kita ini kan kadang-kadang seringkali kelepasan ya kalau ngomong kan begitu ya. Nah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, secara pribadi saya diingatkan. Untuk apa? Lebih lagi berhati-hati dalam bicara, apalagi mengajar firman Tuhan. Jangan kita mengajar berdasarkan pikiran kita sendiri. Tapi biarlah kita mengajar berdasarkan pikirannya Kristus. Hati-hati sebab apa yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan nanti ya kepada Tuhan. Saya kalau saya ingat saudara apa yang lalu saya ajarkan, terkadang saya minta ampun sama Tuhan ya pada waktu awal-awal ya. Loh, Tuhan ampuni saya. Ternyata ketika saya belajar firman Tuhan lebih lagi, saya semakin sadar bahwa banyak yang saya tidak tahu sudah. Dan saya harus terus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gembala. Kita mesti bergaul Roh Kudus supaya apa? Supaya kita ini dibukakan. Supaya kita ini dibuat mengerti. Kan gitu kan? Tentang firman Tuhan ini. Sehingga kita nggak salah melangkah. Dan kita semakin berhati-hati di dalam bicara. Mulut kita ini kita pakai benar-benar untuk menyampaikan kebenaran. Sebab apa yang keluar dari mulut kita nantinya kita harus pertanggungjawabkan. Ya, pada hari penghakiman. Yakobus pasal 2 ayat 12 dikatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Lanjut ya, ayat yang ke-11 dari pasal yang ketiga.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi sumbernya itu kan perkataan yang keluar dari mulut kita ini kan dari hati kan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 itu kan dikatakan demikian. Orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan hati manusia itu licik. Hati manusia itu jahat. Dikatakan tadi ya semua orang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Tapi ya saudara-saudara yang ada di tempat ini kan mau untuk disempurnakan kan begitu ya. Nah saudara lalu bagaimana supaya perkataan kita ini adalah perkataan-perkataan yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Berarti hati kita kan harus benar dulu. Ya, hati kita ini harus tulus, suci, mulia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah itulah sebabnya saudara, kalau kita baca Yesiel 36 ayat 26 dikatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Seharusnya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini kan adalah ciptaan yang baru. Kita diberikan hati yang baru. Kita diberikan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka seharusnya yang keluar itu adalah buah roh. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu penuh dengan penguasaan diri, kan gitu kan? Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kan gitu kan? Seharusnya demikian. Nah, mari kita renungkan bersama. Sesungguhnya apakah kita ini sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita? Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa berkata seperti yang Kristus lakukan pada waktu di atas kayu salib. Dia bisa berbicara, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan memiliki hatinya Kristus. Hati kita penuh dengan kasih. Kita akan mengajar orang lain ketika kita dipercaya sebagai gembala, bukan dengan pemikiran kita. Tetapi kita akan membiarkan Kristus yang mengajar orang lain melalui kehidupan kita. Sehingga orang itu mengalami perjumpaan kasih dengan pribadi Kristus dan kehidupannya berubah. Dan kita bisa memberikan pengaruh di lingkungan di mana kita bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka perkataan yang keluar dari mulut kita, itu sebelumnya kita akan lihat, kita akan periksa apakah itu hal yang benar. Kita nggak akan takut, kita punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Apakah yang keluar dari mulut kita itu membantu dan memberikan inspirasi? Apakah yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang mendatangkan satu kebaikan? Perlu. Ya. Itu pasti akan secara automatically
terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara, mari kita renungkan bersama. Apakah hati kita ini betul-betul hati yang baru? Hatinya Bapa, hatinya Kristus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus, dia rela menyerahkan nyawanya untuk supaya memberikan anugerah, memberikan keselamatan bagi kita. Pada waktu kita mau dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kita, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita nantinya pasti kita akan bisa pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.